Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat tahun kedua Hijriyah terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Peristiwa yang disebut sebagai hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yaitu peperangan Badar, di mana Nabi SAW beliau keluar ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam menuju ke Mekah. Nabi pun menghimbau kepada para sahabatnya untuk ikut serta, tapi Nabi tidak mewajibkan, sehingga Nabi mengatakan kepada sebagian sahabatnya atau kepada para sahabatnya, siapa yang kendaraannya hadir ikut, persiapannya ada langsung ikut. Sebagian sahabat, persiapan saya ada di rumah saya begini dan begitu. Nabi tidak, yang hadir saja yang ikut sama saya. Terkumpullah kurang lebih sekitar 319 orang berjalan menuju Badar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Tidak ada niatan sedikit pun untuk perang. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, beliau langsung memberikan info kepada orang-orang kafir Quraisy yang kafilah dagang tersebut adalah harta mereka. Kemudian sampai salah seorang utusan kepada kota Mekah, kemudian mengumumkan hal tersebut. Akhirnya mereka pun bersiap dengan persiapan yang sangat matang. 1.300 pasukan bergegas untuk membela kafilah dagang mereka yang akan direbut oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Berjalan mereka. Di tengah perjalanan, ketika Abu Sufyan memberikan kabar bahwasannya kafilah dagang mereka aman, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kembali kalian ke kota Mekah, kata Abu Sufyan, karena sudah tidak ada lagi dorongan untuk berperang, sudah tidak ada lagi, karena kafilah dagang mereka selamat. Akhirnya sebagian dari Banu Zuhrah, kurang lebih 100 orang, sebagian sejarawan mengatakan 300 orang, mereka balik ke kota Mekah. Tersisa 1.000 orang dengan pemimpin Abu Jahal yang memaksa tetap untuk datang ke tempat Badar, agar semua orang tahu bagaimana keberanian orang-orang Quraisy.
Mereka akan berpesta di sana beberapa hari, baru kemudian mereka pulang kembali ke Mekah. Terjadilah apa yang sudah terjadi, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peperangan antara Nabi dan orang-orang kafir Quraisy dengan sangat tidak seimbang. 300 melawan 1000 pasukan yang komplit, pasukan yang bersenjata lengkap. Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menundukkan, Nabi semalaman suntuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemenangannya kepada orang-orang muslimin ketika itu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya Allah pun Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 1000 sampai 3000 malaikat, bahkan sampai 5000 malaikat turun untuk menolong Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Selesai peperangan, kaum muslimin menang telak. Semua pemimpin kafir Quraisy semuanya mati. Yang dahulu mereka menyiksa, menindas kaum muslimin ketika di Mekah. Ayolah Bapak azakumullah, sekelumit kisah yang tadi saya bawakan tentang perjuangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat, ayolah Bapak azakumullah, peperangan tersebut terjadi di bulan Ramadan. Untuk menunjukkan bahwasannya umat Islam bukan umat yang malas. Umat Islam bukan umat yang lalai. Umat Islam bukan umat yang lemah. Umat Islam adalah umat yang semangat, yang berjihad, yang suka berjuang. Mereka adalah para pejuang sejati. Kapanpun, dimanapun, meskipun itu Ramadan, puasa, tapi tetap mereka semangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sedang menghadapi musuh, tapi kita memiliki musuh yang begitu besar dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang yang hakiki, pejuang yang sebenar-benarnya pejuang adalah dia yang berjuang melawan dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Perjuangan untuk melakukan salat malam. Ayolah Bapak azakumullah, Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam hari, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, di dalam bulan Ramadan seorang mukmin memiliki 2 jihad. Jihad yang pertama di pagi hari dan di siang hari, yaitu dia melawan hawa nafsunya untuk tidak menyentuh makanan, minuman, dan apa-apa yang membatalkan, yang sebelumnya halal buat dia. Dan jihad di malam hari yang kedua, yaitu ketika dia sholat malam. Betapa banyak kaum muslimin, ayolah Bapak azakumullah, yang meninggalkan sholat tarawih, yang meninggalkan sholat qiyamul lail, cuman karena kesibukan mereka dengan dunia, kesibukan mereka dengan kongko-kongko bersama teman-temannya, kesibukan mereka dengan bermain game dan lain sebagainya. Padahal umat Islam bukan umat yang lalai, umat yang berjuang dan semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan perjuangan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril yatadarasuhul Quran. Dan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mempelajari, bermudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan bahwasannya Ramadan adalah syahrul Quran, bulan perjuangan. Bagaimana kita menghatamkan Al-Quran. Di bulan-bulan yang lain mungkin kita lalai, kita malas, bahkan mungkin sebagian dari kita tidak menyentuh Al-Quran. Bulan Ramadan, kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan fasilitas yang begitu wah buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan yang jahat dibelenggu, demi agar kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamkan Al-Quran sepekan sekali, 20 hari sekali, sebulan sekali. Kesempatan ini
Berjuang kita melawan hawa nafsu kita, melawan rasa malas kita, agar kita bisa menghatamkan Al-Quran. Yang tidak bisa baca Al-Quran, belajar baca Quran. Untuk apa? Untuk bisa menghatamkan Al-Quran, membaca kitab Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan di bulan Ramadan, kalau bukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan perjuangan, ayolah bab azakumullah, kapan lagi kita akan menghatamkan Al-Quran? Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ramadan, bulan perjuangan untuk membantu sesama. Nabi SAW dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau ajwadun nas, beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Antum bisa lihat ayolah bapak azakumullah, Nabi Muhammad sepanjang tahun itu dermawan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, lebih lagi ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan dermawan umum, dermawan bukan hanya dengan harta, tapi dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu yang kita miliki, dengan kepintaran kita dan lainnya, dari semua pemberian. Dan kita harus menjadi orang yang dermawan, melatih diri kita, menghilangkan sifat kikir dalam diri kita. Ayolah bab azakumullah. Sebagian kaum muslimin, mereka memiliki sifat kikir yang sangat akut, sehingga untuk infak kepada diri sendiri saja susah, apalagi kepada orang lain. Ramadan ini kesempatan untuk berjuang melawan musuh yang ada dalam diri, yaitu kekikiran yang sangat menggerogoti hati kita, untuk menjadi kita seorang yang dermawan ketika keluar dari bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin, teman-teman kita sesama pengajian, dan yang lainnya yang kesusahan. Kita lihat mereka, kita bantu mereka, kita latih. Karena keimanan dan kekikiran tidak akan berkumpul dalam hati seorang yang beriman. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi mu'minin, kata Nabi SAW. Tidak akan berkumpul antara kekikiran dengan keimanan dalam hati setiap orang yang beriman. Ayolah bapak azakumullah, kita berada di hari ke-21 Ramadan. Tadi malam baru saja kita melewati malam yang ganjil, malam yang pertama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hendaknya kalian mencari Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, di 10 hari yang terakhir. Dan kita baru saja melewatinya, ya Allah bapak azakumullah. Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya beliau ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, beliau bangunkan istri-istrinya dan beliau hidupkan malam-malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sedikit lagi, ayolah bapak azakumullah. Tidak ada kata terlambat. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menyambutnya dengan baik, maka setidaknya kita berpisah dengan perpisahan yang sempurna dengan Ramadan. Isi waktu-waktu ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tidak akan memiliki kepastian bahwasanya Ramadan yang akan datang kita dapat menemuinya kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.